Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester kami mata kuliah Sistem Kendali 2 untuk kelas B. Nama saya Abdul Bais, NPI 14219000151. Nama saya Alfian Karisma, NPI 1421900-150. Saya Ahmad Syarif Hidayatullah Saniram, NPI 1421900-147. David Aksal Johansa, NPI 1421900-140. Untuk bab 1 kami, pendahuluan yaitu latar belakang. Dengan semakin meningkatnya perkembangan zaman, maka banyak teknologi baru yang bermunculan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun di Indonesia, perkembangan teknologi tidak sebesar negara-negara lain, terutama pada benua Eropa. Oleh karena itu, kami sebagai penulis atau peneliti memiliki inovasi, membuat ruangan pintar yang nantinya dapat digunakan sebagai media pembelajaran para generasi baru. Dalam hal ini, peneliti merancang ruangan pintar menggunakan Proteus sebagai simulasi. Tujuan kami yang kami harapkan yaitu memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Sistem Kendali 2, yang kedua memahami dan menjelaskan mikroprosesor dan antarmuka, yang ketiga dapat melakukan instalasi Proteus 8 profesional, yang keempat dapat melakukan instalasi Arduino Uno, yang kelima dapat membuat proyek dengan Proteus dan Arduino Uno. Manfaat yang kami dapatkan yaitu mahasiswa dapat memahami mikroprosesor dan antarmuka, mahasiswa dapat melakukan instalasi Proteus 8 profesional, yang ketiga mahasiswa melakukan instalasi Arduino Uno, yang keempat mahasiswa membuat proyek dengan Proteus dan Arduino Uno. Berikut adalah diagram alir dari Arduino Uno. Yang pertama yaitu mulai instalasi sistem. Instalasi sistem sendiri terdiri dari 3 input dan 5 output. 3 input sendiri terdiri dari sensor api, sensor suhu, sensor cahaya. 5 output itu sendiri terdiri dari pompa dan speaker, LCD dan kipas, dan juga lampu. Apabila instalasi sistem tersebut benar, maka akan langsung terkoneksi. Dan apabila salah, akan kembali lagi di instalasi sistem. Apabila sudah terkoneksi, akan menuju ke instalasi sistem, terus menuju down compiling, dan apabila salah, akan kembali lagi di instalasi program. Sehabis down compiling, menuju ke pengujian, dan juga tahap selesai. Berikut adalah sketsa untuk sistem pada Proteusnya. Ada beberapa komponen yang kami gunakan, yaitu ada alternator, Arduino Uno, baterai, resistor, sensor suhu, sensor api, sensor cahaya, LCD, pompa, lampu, dan kipas. Dan tentunya Arduino-nya sendiri. Ini adalah sensor api. Sensor api ini akan memberikan sinyal kepada speaker dan juga pompa. Kita beri contoh seperti ini. Jika sensor api mendeteksi adanya sinyal api atau percikan api, maka akan menyalakan speaker atau bisa dibilang sirine untuk menyala, dan juga kepada pompa agar pompa dapat memancing air untuk memadamkan api. Untuk sensor api sendiri merupakan salah satu alat pendeteksi kebakaran melalui adanya nyala api yang tiba-tiba muncul. Besarnya nyala api yang terdeteksi adalah nyala api dengan panjang gelombang 760 nanometer sampai dengan 1100 nanometer. Transducer yang digunakan dalam mendeteksi nyala api adalah infrared. Sinyal api ini biasa digunakan pada ruangan perkantoran, apartemen,
dan perhotelan. Namun sering juga digunakan dalam pertandingan robot. Fungsi sensor ini adalah sebagai mata dari robot untuk mendeteksi nyala api. Diharapkan dengan meletakkan sensor api sebagai mata, robot dapat menemukan posisi lilin yang menyala. Sensor api ini memiliki manfaat yang cukup besar. Salah satunya diantaranya adalah mampu meminimalisir adanya false alarm atau alarm palsu sebagai sebuah tanda akan terjadinya kebakaran. Sensor ini dirancang khusus untuk menemukan penyerapan cahaya pada gelombang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu sensor suhu. Ada sensor suhu yang digunakan yaitu jenis sensor suhu termistor. Untuk mekanismenya yaitu ketika suhu ruangan berada di atas 30 derajat Celcius, maka sensor sinyal mengirimkan kepada kipas untuk menyalakan kipas tersebut. Untuk pengertian dari sensor suhu sendiri yaitu sensor suhu tersedia secara luas baik dalam bentuk sensor digital maupun analog. Ada berbagai jenis suhu yang digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Salah satunya yaitu sensor suhu yang kita gunakan yaitu jenis termistor yang memiliki pengertian yaitu resistor pekat thermal yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu. Apabila suhu meningkat, resistansi listrik dari termistor akan meningkat juga. Namun sebaliknya, jika suhu menurun, maka resistensi juga akan menurun. Untuk selanjutnya adalah sensor cahaya, di mana kinerja sensor cahaya ketika sensor menerima sinyal gelap, maka lampu otomatis menyala. Dan ketika sensor menerima sinyal terang, maka lampu akan padam dengan ditunjukkan keterangan pada LCD. Untuk pengertian sensor cahaya sendiri atau lag sensor adalah sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Sensor cahaya analog ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti fotoresistor, kadmium, sulfat atau CDS, photocell. Lag dependent resistor atau LDR dapat digunakan sebagai sensor cahaya analog yang dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Resistansi LDR akan meningkat apabila intensitas cahaya menurun. Sebaliknya, resistansi LDR akan menurun apabila intensitas cahaya yang diterimanya bertambah. Sebelum simulasi dijalankan, maka perlu juga untuk membuat program pada Arduino-nya. Berikut ini adalah bentuk dari programnya. Untuk program sendiri telah kami sampaikan pada laporan evaluasinya, dan untuk menjalankannya kita akan verifikasi terlebih dahulu. Nantinya ketika verifikasi telah selesai, maka kita akan mencari file dengan format .hex. Kita tunggu sampai down compile. Nah, setelah down compile, maka sistem dapat dijalankan. Dan jika belum memenuhi down compile, maka sistem ada kesalahan pada pemrograman. Kita cari untuk file dengan .hex. Nah, ini adalah file .hex-nya. Dengan cara kita copy pada file .hex. Kita Ctrl+C, lalu kita buka untuk
buka untuk Arduino-nya, kita edit properties, dan kita kopikan pada program file. Kita kontrol A, kita kontrol V. Lalu kita enter. Setelah ini, kita coba untuk simulasi. Nah, dari sini sudah dapat berjalan ya untuk simulasi, dan jika ada keeroran maka dapat dilihat nantinya apakah ada yang error atau ada library yang kurang. Sensor kita cek untuk sensor suhu menyala dengan baik, pompa menyala, speaker menyala, sereno. Untuk suhu, ya maksudnya tadi adalah untuk sensor api ya. Untuk sensor suhu, jika 30 derajat Celcius maka kipas menyala. Untuk cahaya, jika ruangan gelap, lampu menyala. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok kami dan juga hasil kerja kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.